Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, R18 Kesehatan Masyarakat. Kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Asha Nabila, Putri Aprilia dan Rahmah Muslimah. Nah, di video ini kami akan membahas sebuah topik tentang etika bisnis rumah sakit. Untuk itu boleh disimak baik-baik ya. Etika bisnis rumah sakit. Etika rumah sakit adalah suatu etika praktis yang dikembangkan untuk rumah sakit sebagai suatu institusi lahir pada waktu yang hampir bersamaan dengan kehadiran etika biomedis. Bentuk lama etika organisasi rumah sakit banyak bersandar pada hubungan dokter dan pasien dalam konteks sumpah dokter. Akan tetapi, etika organisasi rumah sakit saat ini banyak membahas norma-norma yang diacu dalam manajemen kegiatan sehari-hari di rumah sakit. Norma-norma ini mencerminkan bagaimana bisnis rumah sakit akan dijalankan sehingga pada akhirnya rumah sakit dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Rumah sakit di Indonesia diputuskan sebagai Etika Rumah Sakit Indonesia, ERSI, dirumuskan dan dibina oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, PERSI, dan telah pula disahkan oleh Menteri Kesehatan dengan Surat Keputusan Nomor 924, Menkes SKXI, 1986. Tahun 1999 ERSI dikembangkan menjadi Kode Etik Rumah Sakit di Indonesia, KOD ERSI. Etika bisnis rumah sakit adalah pedoman perilaku yang mengikat semua pihak di rumah sakit, baik manajemen, staf, maupun pihak ketiga, dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis rumah sakit menekankan pada prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan kepercayaan, yang bertujuan untuk menjaga kualitas pelayanan, meningkatkan citra rumah sakit, dan membangun hubungan yang baik dengan pasien dan masyarakat. Etika bisnis, suatu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma yang berlaku secara universal. Etika bisnis merupakan aturan tidak tertulis mengenai cara menjalankan bisnis secara adil dan hukum yang berlaku dan tidak bergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan masyarakat. Aspek penting etika bisnis rumah sakit. Kejujuran, rumah sakit harus selalu jujur dalam memberikan informasi kepada pasien, termasuk biaya perawatan, prognosis penyakit, dan alternatif pengobatan yang tersedia. Keadilan, rumah sakit harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua pasien, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Tanggung jawab, rumah sakit bertanggung jawab atas kualitas pelayanan yang diberikan, serta keselamatan pasien dan staf. Kepercayaan, rumah sakit harus membangun kepercayaan pasien dan masyarakat dengan menjaga kualitas pelayanan, memberikan informasi yang akurat, dan menghindari tindakan yang merugikan. Transparansi, rumah sakit harus terbuka dan transparan dalam pengelolaan keuangan, serta dalam memberikan informasi tentang pelayanan yang diberikan. Profesionalisme, rumah sakit harus memiliki kompetensi yang memadai dan berperilaku profesional dalam memberikan pelayanan. Integritas, rumah sakit harus memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan bisnisnya, termasuk menghindari korupsi, gratifikasi. Manfaat menerapkan etika bisnis rumah sakit. Peningkatan kualitas pelayanan. Etika bisnis yang baik dapat membantu rumah sakit untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan, sehingga pasien merasa lebih aman dan puas. Peningkatan citra rumah sakit yang menerapkan etika bisnis yang baik akan memiliki citra yang lebih baik di mata masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan jumlah pasien. Penguatan hubungan dengan pasien. Etika bisnis yang baik dapat membantu rumah sakit untuk membangun hubungan yang kuat dengan pasien, sehingga pasien merasa lebih nyaman dan percaya dengan pelayanan yang diberikan. Mencegah masalah hukum dan sanksi, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, rumah sakit dapat menghindari masalah hukum dan sanksi yang mungkin timbul akibat pelanggaran etika bisnis. Meningkatkan daya saing. Etika bisnis yang baik dapat membantu rumah sakit untuk meningkatkan daya saing, karena dapat memberikan nilai tambah bagi pasien dan masyarakat.
Contoh penerapan etika bisnis rumah sakit. Transparansi biaya. Rumah sakit harus memberikan informasi yang jelas tentang biaya perawatan kepada pasien sebelum tindakan dilakukan, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat. Integritas dalam pengadaan. Rumah sakit harus menghindari praktik korupsi dan gratifikasi dalam pengadaan barang dan jasa, serta harus menggunakan proses pengadaan yang transparan dan adil. Pelayanan yang adil. Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang adil kepada semua pasien, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Profesionalisme staf. Staf rumah sakit harus memiliki kompetensi yang memadai dan berperilaku profesional dalam memberikan pelayanan, sehingga pasien merasa lebih aman dan nyaman. Komunikasi yang baik. Rumah sakit harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pasien dan keluarga, serta harus terbuka untuk menerima masukan dan saran dari pasien. Konsep keadilan dalam operasional rumah sakit. Konsep keadilan dalam operasional rumah sakit berfokus pada prinsip memastikan setiap pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang setara dan adil, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau budaya. Keadilan ini mencakup akses yang sama terhadap perawatan yang dibutuhkan, serta perlakuan yang adil dalam pelayanan dan pengambilan keputusan medis. Konsep keadilan dalam operasional rumah sakit. Setiap pasien mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang seragam dan terintegrasi sesuai dengan peraturan perundangan. Dalam memahami keadilan dalam pelayanan kesehatan mencakup beberapa dimensi yang penting. Pertama, keadilan distributif mengacu pada alokasi sumber daya kesehatan secara adil dan merata berdasarkan kebutuhan individu, bukan berdasarkan kemampuan finansial atau status sosial. Ini berarti bahwa setiap pasien harus menerima perawatan yang sesuai dengan kondisi klinisnya, tanpa diskriminasi atau prioritas yang tidak ada. Konsep keadilan. Kedua, keadilan prosedural mengacu pada proses pengambilan keputusan yang adil dan terbuka dalam menyediakan pelayanan kesehatan. Ketiga, keadilan interaksi menekankan pentingnya hubungan yang berbasis pada keterbukaan, empati, dan penghormatan antara pasien, keluarga, dan petugas kesehatan. Akses mendapatkan asuhan dan pengobatan tidak bergantung pada kemampuan pasien untuk membayar atau sumber pembayaran. Akses untuk mendapatkan asuhan oleh petugas pemberi asuhan, PPA, yang kompeten tidak bergantung pada hari atau jam yaitu 7 hari, 24 jam. Kedua, keadilan prosedural mengacu pada proses pengambilan. Prinsip utamanya adalah kepentingan pasien. Tidak boleh ada keputusan yang mengorbankan kepentingan pasien demi keuntungan finansial atau kepentingan lain. Pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Rumah sakit harus mengelola keuangan secara bijaksana dan transparan, memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepentingan pasien. Prinsip utamanya adalah kepentingan pasien.